sini aku mau nanya bang, kan di sini kalian ngambil studi kasusnya PT KAI. Jadi kan PT KAI ini perusahaan BUMN. Jadi di antara perusahaan BUMN yang lain, kayak misalnya Garuda gitu yang dari penerbangan atau Pelni yang dari perkapalan. Menurut kalian itu kinerja mereka mana yang paling baik antara ketiga itu sama PT KAI? Baik, jadi kalau menurut kelompok kami, di antara ketiga perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi tadi, tren positif ataupun kinerja yang disukai masyarakat ini lebih condong ke perusahaan KAI, yang dimana kita tahu memang kinerja perusahaan PT KAI ini lebih bagus dibanding perusahaan-perusahaan seperti Garuda ataupun Pelni. Terus kan KAI ini juga dia dulu memang sebelumnya ataupun tahun-tahun yang cukup lama, KAI ini memang kinerjanya buruk, cuman karena adanya pergantian jabatan, perubahan KAI ini semakin pesat. Jadi memang KAI ini merupakan salah satu perusahaan, ataupun jika dibandingkan dengan tiga perusahaan tadi, KAI lah yang paling bagus. Mungkin ada yang menambahkan? Mungkin jawabannya udah sepenuhnya lengkap dari kawan saya mulai. Oke, apakah jawabannya mendukung atau menjawab bang? Bisa. Makasih ya bang. Jadi bang, apa nilai utama budaya dari PT Layanan KAI ini? Jadi mungkin core value atau nilai utamanya bisa dilihat di sini ya. Ini perilaku dasar yang diterapkan orang nih, yaitu akhlak, yang dimana itu kepanjangannya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin itu bang yang diterapkan orang ini. Oke bang, makasih ya bang. Perkenalkan, nama saya Davirawan dari Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya mengenai nilai dari KAI ini. Kan mereka menerapkan nilai akhlak. Menurut kalian dari survei lapangan ini, apa yang paling menonjol yang diterapkan dari KAI tersebut? Jadi selama kami melakukan pengamatan di lapangan, jadi yang paling menonjol itu adalah nilai kompeten sama nilai amanahnya. Jadi nilai kompeten ini berdasarkan bagaimana petugas itu melakukan integritas di lapangan mengenai pelayanan atau di KAI akses gitu. Bagaimana petugas itu dapat menjalankan tugasnya, menjalankan aplikasi KAI akses gitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan gitu. Sedangkan di amanah ini bagaimana tingkat kejujuran petugas dalam melayani pelanggan. Misalnya kita bisa lihat contoh kasus ke belakang di mana ada kasus tumbler yang hilang. Jadi itu petugasnya sudah jujur sebenarnya, namun sebenarnya hilang saja. Dan petugasnya itu bertanggung jawab untuk mau mengganti tumbler yang hilang itu. Jadi seperti itu aja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih.